Ya, selamat malam saudara-saudara sedama dimanapun Anda berada. Malam ini kita ketemu lagi untuk membahas satu topik yang sangat luar biasa ya. Dan mungkin juga banyak orang kepengen tahu ya, bahwa Samanera juga banyak yang tercerahkan. Maka malam ini kita akan berbicara mengenai kisah Samanera Arahat. Nah, siapa saja ya, dan berapa hari dia mencapai arahat. Nah, nanti kita akan bahas bersama ya. Oke, sangat luar biasa. Dan sebelumnya terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, ada Lina Kusumawati, Ibu Mulia Wijaya, Chandra Hermawan, Bapak Piandiang, Ibu Suyatitan, ada Harobeye, Sanjaya Oe, ya, Ahwat, Ibu Teresia Kelana, ada Siniwasen, Leni, Fridawati, Ibu Lili Tahir, Chandra Hermawan, ya, ada Noni Okvandia, ada Widyaning Tias, ya, Pandisu, Junior Ros, ada Eka Lestari Mege, ya, Atat Lim, ya, wah semua sudah standby dan langsung muncul semua ya. Ada Eyor Sing Teh. Ya, selamat malam semuanya dan kita tetap berkonsentrasi untuk membahas sesuatu yang membahagiakan dan mencerahkan ya. Kita berusaha untuk belajar menggali ya Buddha Dhamma, ajaran Buddha yang telah dibabarkan dengan sempurna 26 abad yang lalu. Jadi kita juga akan mengetahui ya orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang telah bebas, orang-orang yang telah suci. Karena apa? Karena belajar ajaran Buddha. Nah, jadi itulah yang harus kita telusuri, dan kita juga harus mengikuti apa yang menjadi teladan ya para yang mulia, para yang Arya yang telah mencapai kesucian. Ya, seperti biasanya saudara, jadi sebelum kita mulai pembahasan, jadi kita sama-sama untuk membacakan nama Kara Pada. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Sawakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Andhamayang Buddhassa Bhagavato Pubbha Bhakanamakarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Handhamayang sarana gamana patang karomase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Ya, kita sapa-sapa dulu sahabat-sahabat kita yang sudah muncul di sini. Ya, ada
Bapak Indra Salim, ada Bapak Andi Krisnadi Halim, ada Chin Lung, Merlinda Chang, Mina Huang, Randy Huang, ada Lee Sin Lo, ada Fang Li, ada Meliani Lee, ya, ada juga Ibu Christine Jo, Sandi Setiadi, Denian Totuk, Ibu Sumiasih, Ibu Budiani Gustiono Hendro, ada Miatan, ya, Bapak Ciaping, ada Kui Chanwi, ya, Ibu Tan Ai Kim, Bapak Tek Siong, ya, ada Vivi Se, ada Bapak Teddy Junaidi, ada Dahlia Wati Lim, ya, ada Engkok Wa, Bun Kim, Ibu Justina, John Lim, ada Jocelyn Felicia Su, ya, ada Sun Chen, Miatan, Ahweko, Fang Runo, Budi Darmo, Cu, ada Sultan Henry Gunawan, ada Aling Ongo, ya, ada Putra Bagero, ya, ada juga Stephen Yu, Ibu Boniam, Ko Buncin, ya, lalu Dani Chang, Tio Alan, ya, semuanya sudah standby, ya. Jadi kita segera membahas topik kita malam hari ini, yaitu Samanera Arahat. Nah, ini, ya. Jadi banyak mungkin orang berpikir bahwa Samanera mana ada yang arahat gitu, ya. Ya, karena banyak persepsi-persepsi yang bermunculan bahwa arahat itu para biku saja, ya. Jadi dianggap Samanera tidak ada, bahkan kadang-kadang ya terlalu di apa ya, dikecilkan karena kecil, ya, Samanera kecil. Jadi Samanera yang mencapai arahat juga ya lumayan banyak juga, ya, dan juga umat awam juga ada, ya. Nah, jadi bikuni juga ada, ya, lalu biku juga ada. Nah, memang tingkat-tingkat kesucian, ya, sudah saya sampaikan, ya, berulang-ulang kali bahwa apa yang diajarkan Guru Agung Buddha ini untuk semuanya. Jadi tidak hanya satu kelompok, satu golongan atau siapapun, ya, baik itu yang ke atas ataupun ke bawah, ya. Yang kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ya ada beberapa biku yang melanggar lalu dia terlahir di alam yang rendah, ya, bahkan menjadi Raja Naga era Kapata, itu juga dulunya seorang biku, ya, dan juga terlahir di alam Awici, dulunya juga seorang biku, yaitu Dewa Data. Jadi banyak, ya. Jadi hukum karma, hukum sebab akibat itu tidak pernah tebang pilih. Tidak pernah tebang pilih, tidak juga dianggap bahwa tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak, ya. Tidak ada. Jadi kata-kata itu sudah dari zaman dulu, ya, bahwa semuanya tajam, ya. Kalau memang salah ya salah, kalau benar ya benar, begitu. Nah, jadi tetap ya, baik yang di bawah, baik yang di atas, semuanya kalau ada pelanggaran, ada sesuatu yang salah, ya tetap dia akan mewarisi, ya, mewarisi apa yang telah diperbuatnya. Jadi dalam Samyutta Nikaya sudah sangat jelas. Jadi apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai, ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat, ya. Mau siapapun dia, ya. Misalnya mau biku, mau bikuni, mau samaneri, mau samanera, ya, mau Buddha Mamaka atau Buddha Mamika. Nah, itu semuanya, ya, mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Jadi tidak pandang bulu. Nah, jadi saudara, dulu ada, ya, seorang yang bernama Rewata. Jadi Rewata ini adalah saudara laki-laki yang paling muda Bante Sariputta, ya, Upatissa. Nah, lahirnya sama di Desa Sari. Di Desa Sari itu sekarang ada di Nalanda, ya. Bahkan tempat desanya Bante Sariputta itu dibangun
Universitas Nalanda. Maka di belakang universitas, ya, situs Nalanda itu ada stupa, ya, stupa Sariputta, ya. Nah, jadi dulu tempatnya, rumahnya beliau ada di situ. Maka dibangunlah stupa Sariputta untuk memberikan penghormatan, karena Bante Sariputta ketika beliau mangkat, ya, parinibbana, beliau pulang, ya, pulang ke desanya untuk mencerahkan ibunya, ya, ibunya. Nah, karena pada saat itu ibunya masih kokoh, masih kuat, ya, berkeyakinan terhadap aliran kepercayaan lain. Nah, setelah Bante Sariputta pulang, maka ibunya bisa berubah, menerima ajaran Buddha. Bahkan beliau meninggal saja, beliau mangkat, beliau parinibbana itu di kamar yang dulunya tempat beliau dilahirkan. Nah, ini, ya, jadi sangat luar biasa. Di kamar tempat beliau dilahirkan. Itu Bante Sariputta, ya. Sedangkan Rewata ini adalah saudara laki-laki termuda, ya, yaitu Bante Sariputta. Nah, jadi pada saat Bante Sariputta meninggalkan kehidupan perumah tangganya, ya, meninggalkan keluarganya semua, ya, jadi pada saat itu Rewata, ya, di rumah, ya, masih kecil, ya, masih kecil. Nah, jadi pada saat ayahnya, ya, sangat menginginkan, ya, Rewata itu untuk menikah. Nah, jadi umur 7 tahun itu mau dinikahkan, bayangkan. Ya, pada saat itu umur 7 tahun itu mungkin sudah besar kali, ya. Nah, jadi 7 tahun, ya, ini sudah mempersiapkan pernikahan, ya, dan ada seorang gadis kecil yang memang sudah dijodohkan. Nah, jadi pada saat jamuan pernikahan itu, ya, pada saat sudah ada pesta, jadi ia bertemu dengan wanita tua yang berumur 120 tahun. Nah, jadi melihat wanita tua tersebut, Rewata kecil merenung, ya, dia merenung, dia menyadari, dia ya, berkontemplasi, ya, bahwa segala sesuatu merupakan subjek dari ketuaan dan kelapukan, ya, segala sesuatunya akan berubah, semuanya akan berubah. Nah, jadi itulah yang menjadi penyadaran seorang Rewata. Jadi pada saat itulah dia akhirnya meninggalkan tempat pestanya, lalu pergi ke wihara. Itu umur 7 tahun, saudara, ya, umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun sudah dinikahkan, karena memang, ya, satu, Bante Sariputta sudah meninggalkan keluarganya, ya, mungkin orang tuanya juga menginginkan Rewata itu juga punya keluarga, gitu, ya. Tapi ketika saat itulah dia bertemu wanita yang berusia 120 tahun, itulah yang menjadi kesadaran Rewata. Ya, jadi saudara, akhirnya dia pergi ke wihara, ya. Nah, di sana terdapat 30 biku, ya, ada 30 biku yang menetap di wihara tersebut. Nah, jadi biku-biku itu telah memohon kepada Bante Sariputta Thera agar menjadikan saudara beliau menjadi seorang samanera, ya. Nah, jika ia datang kepada mereka. Nah, ternyata memang benar, ya, Rewata akhirnya datang kepada mereka. Kemudian, ya, Rewata menjadi seorang samanera. Nah, dan Bante Sariputta diberitahu oleh para biku tersebut. Nah, itu, ya. Jadi samanera Rewata menerima sebuah objek meditasi dari para biku, ya, dan pergi ke hutan akasia. Dan pada saat itu di tengah hutan dia betul-betul menyendiri, dia betul-betul berkonsentrasi, berlatih, ya, dan 30 yojana dari wihara. Jadi jaraknya sangat jauh sekali. Nah, jadi pada akhir masa wasa, ya, 3 bulan kemudian dia mencapai arahat, ya. Jadi Bante seorang Rewata ini akhirnya menjadi arahat, ya, mencapai tingkat kesucian, saudara. Bayangkan itu, ya. Jadi setelah masa wasa, jadi itu langsung mencapai kesucian arahat. Nah, jadi Bante Sariputta, ya, waktu itu juga memohon izin, ya, kepada Sang Buddha untuk mengunjungi saudaranya, yaitu Rewata.
Tetapi Sang Buddha juga sudah mengetahui, saudara, ya, mengetahui ya bahwa beliau sendiri juga akan mengunjungi Rewata. Ya, jadi Sang Buddha sendiri juga pengen mengunjungi Rewata. Nah, karena memang kalau arahat sama arahat ini kan pasti ada koneksi ya, ada linknya, signalnya kuat sekali, ya. Jadi kalau sama-sama ada link kan itu cepat, ya, itu cepat sekali linknya. Jadi tahu ya, apalagi Sang Buddha, ya tentu itu sangat tahu sekali. Akhirnya bersama Bante Sariputta, bersama Bante Siwali, ya, dan juga 500 biku mengunjungi Samanera Rewata. Bayangkan, ya, Samanera dikunjungi oleh Sang Buddha, coba bayangkan. Nah, kalau sekarang Samanera jarang dikunjungi. Zaman sekarang lihat Samanera malah wah, kalau enggak Bante enggak katanya. Ya, Sang Buddha loh mengunjungi Rewata, Samanera. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa jadi kita jangan melihat ya mungkin sosok ya, bahwa kesucian itu tidak memandang ya siapa mereka. Nah, kalau memang itu dilatih dengan baik, itu diasah dengan baik, maka akan cepat. Ya, nah, termasuk Samanera ini. Nah, jadi Rewata juga mengetahui. Nah, jadi Samanera Rewata mengetahui Sang Buddha, Bante Sariputta dengan bante-bante yang lain, ya, arahat-arahat lain ini akan berkunjung ke tempat beliau. Ya, jadi Samanera Rewata juga mempersiapkan tempat, ya, karena memang beliau itu ada di hutan, jadi disiapin tempat-tempat untuk menyambut Sang Buddha dengan para siswa-siswanya. Nah, jadi itu, ya, jadi dengan kekuatan batin yang luar biasa, ia menciptakan wihara khusus untuk Sang Buddha, ya, dan 500 ya wihara, ya, kuti untuk para biku lainnya. Nah, supaya dengan tujuan ya mereka bisa nyaman tinggal di sana. Jadi diciptakan dengan kekuatan batin, saudara, itu Samanera Rewata. Ya, karena memang beliau ada di hutan akasia, tidak ada wihara waktu itu karena dia meninggalkan wihara, ya. Ya, jaraknya itu sudah jauh sekali, ya, 30 yojana itu jauh. Nah, itu ya. Jadi itu betul-betul Samanera Rewata itu wah sangat luar biasa. Ya, akhirnya dengan kekuatan batin itu menciptakan ya kuti-kuti, ya, kuti harum untuk Sang Buddha, untuk kuti-kuti yang lain untuk para biku. Nah, ini itu adalah seorang Samanera Rewata, ya. Nah, jadi pada saat perjalanan pulang, ya, mereka berjalan dengan waktu yang sama sebelumnya. Bahkan ya sampai di Wihara Pubarama. Pubarama itu dibangun oleh Wisaka di Sawati, ya. Cuma saat ini situsnya kayaknya belum, ya, belum entah sudah dapat tapi kita belum pernah ke sana. Ada, ya, ada mungkin dari Jetavana kira-kira nggak jauh itu, ya. Nah, itu di Wihara Pubarama Sang Buddha tinggal di sana itu selama 9 wasa, ya. 6 wasa, ya, karena Sang Buddha itu berada di Sawati itu selama 25 wasa. 19 wasa di Jetavana, 6 wasa di Wihara Pubarama. Ya, ini dibangun oleh Wisaka dan Jetavana dibangun oleh Anathapindika. Nah, dua-duanya ini sangat luar biasa, saudara. Ya, sangat-sangat luar biasa. Itu menjadi ikonnya umat Buddha dalam berbuat baik. Ya, itu yang sangat luar biasa. Nah, jadi itu yang Wihara Pubarama. Ya, itu di sebelah timur kota Sawati. Ya, kalau nanti misalnya kita ke India itu bisa itu, ya, mungkin memang waktunya itu yang harus kita atur, ya. Ya, ada yang mau ke India kan? Nanti ke India itu bisa. Nah, nanti di tempat Bante Sariputta, ya, di Stupa Sariputta kita baca parita, memberi penghormatan kepada Bante Sariputta. Nah, karena memang Bante Sariputta ini juga sumbangsihnya terhadap ajaran Buddha sangat luar biasa.
ya. Ya, karena memang beliau sebagai murid utama Guru Agung Buddha, maka dikatakan sebagai Agara Sawaka, ya, itu adalah murid, ya, bersama dengan Bante Moggallana. Ya, jadi saudara, pada saat itulah, ya, mereka pergi ke rumah Wisaka, diundang oleh Wisaka, ya, mempersembahkan makanan kepada mereka. Maka setelah makan, Wisaka bertanya kepada Sang Buddha, ya, apakah tempat Rewata itu di hutan akasia menyenangkan? Nah, jadi seorang Wisaka ini khawatir karena melihat hutan yang begitu lebat, yang begitu ya mungkin sangat asing begitu ya. Maka seorang Wisaka ini bertanya kepada Sang Buddha, apakah menyenangkan di sana gitu loh. Ya, maka jawaban Sang Buddha pada saat itu, ya, di dalam Dhammapada, ya, apakah di desa atau di dalam hutan, di tempat yang rendah ataupun di bukit, ya, dimanapun para suci menetap, maka tempat itu sungguh menyenangkan. Ya, jadi sudah tidak peduli lagi, sudah tidak bisa membedakan, semua akhirnya menyenangkan, saudara. Karena batin seseorang itu sudah betul-betul nyaman, ya, maka dimanapun dia menetap, dimanapun dia berada, itu sudah menyenangkan semuanya. Ya. Nah, jadi apapun yang terjadi, ya tetap menyenangkan. Nah, itulah jawaban Sang Buddha yang sangat bijak, ya, kepada seorang Wisaka yang mengkhawatirkan keberadaan Samanera Rewata. Karena Samanera Rewata itu, ya, sudah mencapai arahat. Nah, yang kedua, ya, ini Samanera, ada seorang Samanera yang sangat luar biasa, saudara. Hanya dengan pertanyaan, ya, hanya dengan pertanyaan Samanera ini bisa mencapai arahat. Nah, jadi pertanyaan ini diajukan oleh Sang Buddha sendiri. Maka dari awal-awal, ya, menurut di dalam kitab komentar Samanta Pasadika, ya, dan juga ada di dalam Mahawaga Winaya Pitaka, di situ juga diceritakan, ya, bahwa pada awal-awal Sang Buddha itu, ya, memberikan pentabisan itu ada beberapa cara. Jadi tidak semua sama, ya, tidak sama dengan yang lainnya, misalnya dengan Ehibiku Upasampada, ya, itu tidak semua seperti itu. Tetapi ada yang dengan pertanyaan, ada yang dengan nasihat, ya, seperti Bante Mahakasapa ini, ya, beliau hanya ditabis dengan nasihat, ya, nasihat, atau yang dikatakan sebagai Wadapati Gahana Upasampada. Itu hanya dinasehati, saudara, ya, hanya dinasehati. Nah, maka begitu Mahakasapa menerima nasihat Sang Buddha, ya, lalu disitulah beliau menjadi seorang biku. Hanya dinasehati, ya. Nah, maka ada Ehibiku Upasampada, ada Owadapati Gahana Upasampada, ada Sarana Gamana Upasampada, ada Panha Bayakarana Upasampada, ya, ada juga Dutena, ya, Dutena Upasampada. Nah, lalu ada Garudamapati Gahana Upasampada, ini khusus untuk seorang Mahapajapati Gotami, ya. Jadi Garudamapati Gahana Upasampada ini khusus, hanya khusus kepada seorang Mahapajapati Gotami, ya. Jadi tidak ada bikuni lain yang menerima ini. Ini bikuni yang pertama, nah, yaitu adalah Mahapajapati Gotami, ya. Nah, seorang Dutena Upasampada, ya, Dutena Upasampada ini hanya kepada seorang Adagasi, ya. Seorang Adagasi ini adalah seorang yang ya, kehidupannya di klub malam begitu, ya. Jadi begitu menerima Dutena Upasampada, nah, akhirnya menjadi seorang biku, bikuni, ya. Nah, yang ketujuh itu adalah Atawacika Upasampada. Nah, Atawacika Upasampada ini khusus untuk bikuni sampai sekarang, yaitu harus dengan penapisan seperti itu, ya, yaitu sekali pertama harus ditabiskan oleh Sangga Bikuni, lalu disahkan oleh Sangga Biku, ya. Ata itu 8, ya, wacika, jadi harus disahkan oleh 2 sangga begitu, ya, harus disahkan
menjadi dua sangha. Yang ke-8 itu adalah nyati catuta kama upasampada. Itu adalah pentabisan biku yang sampai hari ini. Ya, jadi dimanapun ya saat ini di Indonesia, di Thailand, di Sri Lanka, Myanmar semua menggunakan nyati catuta ya kama upasampada. Nah, jadi saudara pada saat seorang samanera ini ya yaitu samanera Sopaka, Sopaka. Jadi pada saat itu menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Sang Buddha, ya. Nah, jadi pada saat itu Sopaka sedang melakukan perjalanan menuju tempat Sang Buddha berada, ya. Sang Buddha telah mengetahui bahwa ada seorang samanera Sopaka yang akan merealisasi nibbana. Ini umurnya 7 tahun. Ya, umurnya 7 tahun, saudara, bayangkan. Ya, Sang Buddha sudah tahu bahwa samanera ini, Sopaka ini akan mencapai arahat. Ya, wah, ya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi pada saat bertemu, maka Sang Buddha memanggilnya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada samanera tersebut, saudara. Ya, jadi disitulah akhirnya terjadi komunikasi, terjadi interaksi antara Sang Buddha dengan samanera Sopaka. Ya, nah, yang pertama adalah Eka Namaking. Ya, apa itu satu? Nah, apa itu satu? Dijawab, ya, Eka Namaking. Ya, dijawab langsung oleh samanera Sopaka, yaitu Sabe Sata Aharatitika, yang artinya adalah semua makhluk tergantung dari makanan. Ya, Dua Namaking, apa itu dua? Nah, jadi ditanya apa itu dua misalnya, ya. Namang cak rupang cak. Jadi artinya adalah batin dan jasmani atau mental dan fisik. Itu dua, ya. Lalu te namaking, ya, catu namaking, panca namaking, ya, cak namaking, sata namaking, ata namaking, nawa namaking, dasa namaking, sampai 10 pertanyaan, ya. Jadi apa itu 10? Ya, maka dijawab sebagai dasa hangehi samanagato ahara hati wucatiti, yang artinya dengan menjawab semua pertanyaan itu, ya, pada saat itu orang yang telah mencapai arahat, yaitu dengan menjawab semua pertanyaan itu. Ya, itu ya. Jadi 10 pertanyaan yang diajukan oleh Sang Buddha. Nah, maka otomatis pada saat itu samanera Sopaka yang hanya berusia 7 tahun langsung secara otomatis menjadi seorang biku. Karena pada saat itu langsung mencapai arahat. Ya, itu langsung mencapai arahat. Ini pentabisan itu hanya dianugerahkan oleh Sang Buddha sendiri kepada samanera Sopaka. Ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai panha bayakarana upasampada. Dan ini khusus, saudara. Ya, tidak ada yang lain. Ini samanera, ini terunggul ini samanera ini, ya. Jadi langsung ditabis oleh Sang Buddha. Nah, beda kalau tadi samanera Rewata ini ditabis oleh biku, ya. Nah, menjadi samanera, tetapi Sopaka ini ditabis oleh Sang Buddha sendiri, hanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Nah, jadi itu samanera Sumana dan Sopaka, ya. Jadi Sumana juga ikut juga, ya. Nah, jadi dua samanera. Jadi ada Sopaka, ada Sumana. Nah, jadi Sumana juga mencandi arahat juga. Nah, jadi beberapa samanera yang sangat luar biasa yang memang telah menjadi orang yang tercerahkan, ya. Jadi bukan hal yang sangat mungkin sangat asing, ya, karena ajaran Buddha ini kan berpatokan terhadap pacatang weditabo, ya, pacatang weditabo winyuhiti. Jadi
diselami oleh batin masing-masing. Jadi dhamma ini bisa diselami, ya, batin siapapun itu bisa menyelami dhamma, diselami semua. Ya, siapapun mereka, bahkan orang sejahat apapun, kalau memang mereka mampu, mereka bisa berubah, mereka punya niat yang baik, ya pasti akan berubah. Ya, jadi jangan melihat jahatnya saat ini, tetapi ya kama yang akan datang itu kan masih murni. Ya, masa depan itu sangat murni sekali, masih suci sekali karena belum berbuat apa-apa. Besok itu masih suci, besok. Ya, besok pagi dan selanjutnya itu masih suci sekali, saudara. Maka setiap orang itu memiliki kesempatan yang sangat luar biasa untuk mengubah, ya, sifat, perilaku, pola pikir, ya, ucapan, perbuatan itulah bisa. Ya, jadi kita nggak perlu melihat jauh kali. Besok aja itu masih suci karena belum ada apa-apa, perbuatan apapun belum kita lakukan besok ini. Ya, maka kalau besok pagi, ya, lusa itu masih murni, masih suci. Maka setiap orang itu masih punya kesempatan untuk berubah, setiap orang itu masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang harus dilakukan, saudara. Nah, ya, jadi itu. Jadi samanera ini sangat luar biasa, ya, dan mereka telah menjadi seorang arahat. Nah, jadi ada satu lagi, ya. Jadi ada satu lagi yang saya ceritakan, yaitu mengenai seorang samanera yang bernama Pandita. Ya, Pandita. Pandita ini artinya bijaksana. Ya, Pandita naca sewana. Nah, jadi orang yang pantas dihormati. Nah, jadi orang yang pantas dihormati. Jadi Pandita. Nah, jadi Pandita ini adalah seorang putra orang kaya di Sawati pada saat itu. Ya, orang kaya sekali. Nah, dan ia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang samanera, ya, pada saat dia berusia 7 tahun. Nah, jadi usia 7 tahun. Makanya samanera itu baru bisa ditapis kalau dia sudah berusia 7 tahun. Ya, 7 tahun itu karena kesadaran itu sudah kuat. Nah, kalau di bawah 7 tahun belum bisa. Ya. Nah, samanera itu di bawah 20 tahun. Jadi 7 tahun sampai di bawah 20 tahun itu samanera. Ya, kecuali samanera yang saya ceritain tadi, itu otomatis sudah menjadi biku. Ya, seperti Sumana Sopaka itu begitu menerima pertanyaan-pertanyaan dari Sang Buddha dan beliau bisa menjawab dengan fasih, dengan bagus, dengan jelas. Nah, saat itulah secara otomatis, ya, beliau ini menjadi seorang biku. Ya, makanya pentabisan itu dikenal sebagai Panha Bayakarana Upasampada, dan itu khusus, ya, tidak bisa saat ini, nggak bisa lagi. Itu hanya bisa dilakukan oleh Sang Buddha sendiri. Ya, nah kalau sekarang untuk pentabisan samanera itu hanya dengan menyatakan, ya, sarana gamana upasampada, yaitu dengan menyatakan perlindungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, itu. Ya, lalu menerima dasasila, 10 sila itu sudah menjadi samanera. Jadi sudah untuk yang spesial tadi nggak bisa, ya, tidak semudah langsung dipakai sekarang, itu nggak bisa. Ya, itu, ya. Jadi sekarang hanya menyatakan Budang saranang gacami, Damang saranang gacami, Sanghang saranang gacami, Dutiyampi, Tatiyampi. Ya, itu sudah akhirnya bisa menjadi seorang samanera. Nah, jadi pada saat itu dia Pandita itu akhirnya mengikuti Bante Sariputta untuk berpindah patah, ya, ikut pindah patah. Lalu beliau melihat seorang petani itu mengairi ladang, ya, sawah, dan bertanya kepada Bante Sariputta, ya, dapatkah air yang tanpa kesadaran dibimbing ke tempat seseorang, ya, yang seseorang kehendaki. Ya, jadi Pandita, samanera Pandita ini melihat ada orang ngairi sawah, ya. Apakah air itu punya kesadaran gitu loh? Kok bisa mengikuti apa yang orang itu kehendaki? Gitu loh. Ya, karena dia samanera, dia betul-betul murni, dia ingin tahu, ya, apakah air itu punya
kesadaran. Nah, jadi Bante Sariputa menjawab. Jadi Bante Sariputa akhirnya menjawab, saudara. Ya, iya, air dapat dibimbing kemanapun, ya, yang dikehendaki seseorang. Nah, bayangkan, air itu bisa dibimbing oleh siapapun, ya, ya kemanapun yang dikehendaki orang tersebut. Mau dibelokkan ya belok, mau diluruskan ya lurus, mau dibuang-buang ya buang gitu ya. Itu air. Nah, mereka akhirnya kemudian ya melanjutkan perjalanan karena memang dalam kondisi pidapata. Samanera melihat beberapa pembuat anak panah, ya, busur ya, memanasi anak panah itu dengan api dan meluruskannya. Nah, selanjutnya melihat ada tukang kayu memotong kayunya, lalu menggergajinya, lalu menghaluskan kayu itu dibuat roda kereta. Jadi Samanera Pandita itu juga bertanya lagi. Ya. Jadi pengalaman dia melihat dalam perjalanan pidapata itu dipertanyakan kepada Bante Sariputa. Nah, jadi kemudian ia merenung, saudara. Ia merenung. Ya, jika air yang tidak memiliki kesadaran dapat diarahkan kemanapun, ya, yang seseorang kehendaki. Coba, ya. Jika bambu yang bengkok saja, yang tanpa kesadaran dapat diluruskan, nah, dan jika kayu yang tanpa kesadaran dapat dibuat sesuatu yang berguna, mengapa saya tidak dapat menjinakkan pikiranku? Ya, melatih meditasi, ketenangan dan pandangan terang. Nah, itulah perenungan seorang Samanera Pandita, saudara. Ya. Jadi beliau berpikir bahwa air yang tidak ada kesadaran saja bisa diarahkan. Mau dibelokkan ya belok, mau diluruskan ya lurus gitu loh. Lah kita yang punya kesadaran, kenapa kita tidak bisa begitu? ya. Kenapa kita kok susah? Nah, kayu saja bisa diluruskan, bisa dilempengkan, ya. Nah, ini jadi disitulah perenungan Samanera Pandita, ya. Itu sangat luar biasa. Yang sebelumnya tidak ada orang yang merenungkan seperti ini. Ini bisa enggak gitu loh. Nah, jadi air saja bisa diluruskan, bisa dibelokkan, ya. Dia pun tidak punya kesadaran itu. Nah, itulah yang tidak punya kesadaran saja ngikut gitu ya. yang punya kesadaran susah. Ya. Nah, karena itu karena kadang-kadang ya malah tambah berdebat ya. Nah, jadi kemudian ya Samanera Pandita memohon izin kepada Bante Sariputa. Ya, pada saat itu akhirnya Bante Sariputa akhirnya ya mengizinkan karena dia kembali ke kamarnya di kuti ya, di kutinya. Nah, di sana ia semangat sekali, ya. Ia bermeditasi, merenungkan itu, ya. Merenungkan tentang air saja bisa diluruskan, kayu saja bisa dibengkokkan, diluruskan dan lain sebagainya. Nah, maka dengan menggunakan tubuh jasmani sebagai objek perenungan. Dan pada saat itu juga ya para dewa itu senang semua, ya, termasuk Dewa Saka, saudara. Ya, jadi tahu, Dewa Saka juga tahu Samanera Pandita itu, wah ini sangat luar biasa, saudara. Ya, jadi semua, maka dengan pelaksanaan meditasi yang sangat luar biasa, maka pada saat itu Samanera Pandita mencapai anagami. Ya. Pada saat dia merenungkan itu mencapai anagami, saudara. Nah, jadi akhirnya Bante Sariputa membawa makanan untuk Samanera. Ya, Samanera dibawain makanan, ya, yang bawain Bante Sariputa lagi. Coba bayangkan. Ini kan luar biasa, Samanera dibawain makanan. Nah, Sang Buddha itu mengetahui pada saat itu, saudara. Melihat dengan kemampuan batin luar biasanya, melihat Bante Sariputa membawa makanan kepada Samanera Pandita yang telah mencapai tingkat kesucian anagami. Nah, jadi itulah akhirnya
Samanera akhirnya melanjutkan meditasinya lagi. Ya, jadi betul-betul ya Samanera Pandita itu berusaha untuk mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi. Nah, jadi pada saat itulah tidak lama Samanera Pandita menjadi arahat. Coba bayangkan ini Samanera, ya, cepat sekali ya. Dia hanya melihat. Coba kalau kita melihat itu, ya, melihat orang ngairi sawah itu biasa saja nggak ngerti ya, nggak sampai terpikir kok bisa diarahkan ya, air yang tidak punya kesadaran kok bisa diarahkan, bisa dibelokkan. Kita nggak terpikir ke sana, coba bayangkan. Samanera Pandita itu langsung muncul pertanyaan itu, ya, lalu diajukan kepada Bante Sariputta. Nah, begitu melihat ada orang tukang kayu ya yang lagi meluruskan kayunya. Nah, itu juga ya coba kalau kayak kita ini kan malah nonton ya. Kita tonton ya, kita nggak menyadari itu kok bisa. Nah, disitulah saudara bahwa satu penyadaran yang terjadi itu bisa ya membuat seseorang itu akhirnya bisa suci, bisa merealisasi kekuatan yang luar biasa. Nah, itulah ya. Jadi Samanera Pandita menjadi seorang arahat itu setelah 8 hari ya menjadi Samanera. 8 hari. Ya. 8 hari saja saudara menjadi seorang arahat. Begitu betul-betul beliau itu merenungkan ya, lalu berlatih menjadi arahat. 8 hari saja ya. Nah, kalau si wali ya itu hanya baru dicukur sudah capai arahat. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, jadi saudara, pada saat itulah Sang Buddha berkata ya kepada para biku yang hadir, ketika seseorang dengan sungguh-sungguh melaksanakan dhamma, ya, Saka dan para dewa akan melindunginya dan menjadi pelindung. Dan saya sendiri mencegah Sariputta masuk di muka pintu kamar. Ya, jadi pada saat Bante Sariputta itu membawakan makanan untuk Samanera Pandita, itu Sang Buddha dengan kekuatan batinnya itu mencegah, jangan sampai mengganggu, karena memang Sang Buddha sudah mengetahui kalau Samanera Pandita ya ada kesempatan yang sangat kuat untuk menjadi seorang arahat pada saat itu. Maka dicegah saudara. Ya, jadi pada saat itu dicegah supaya tidak terganggu begitu. Ini sangat luar biasa. Ya. Dan para dewa, para saka, ya, dewa saka itu akan melindungi kemanapun mereka. Orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang selalu menanam kebajikan, itu akan selalu dilindungi para dewa. Ya, dilindungi saudara. Ya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dilindungi para dewa. Nah, itu ya. Jadi kalau orang berbuat baik, orang selalu menanam kebajikan, orang yang selalu kuat di dalam kebaikan, maka para dewa itu akan selalu melindungi mereka kemanapun dia pergi. Itulah keindahan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, makanya orang yang selalu berbuat baik itu ya dia senyum-senyum. Dia selalu menanam terus kebaikan itu. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang mungkin yang terjadi di lingkungan, di masyarakat, di dunia ini bahkan, itu pun juga tidak akan mempengaruhinya. Dia selalu berbuat baik karena tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Apa yang dia lakukan itu adalah kebajikan. Apa yang dia lakukan itu adalah kata-kata sang guru. Maka disitulah yang dipraktekkan, saudara. Nah, itulah. Maka pada saat itulah Samanera setelah melihat petani mengairi ladangnya, pembuat anak panah meluruskan panah-panah mereka, ya, dan tukang kayu membuat roda kereta, mengendalikan pikirannya dan melaksanaan dhamma, ia sekarang telah menjadi seorang arahat. Perenungannya itu saja, bayangkan, ya. Nah, jadi itulah yang membawa Samanera Pandita menjadi
seorang arahat. Maka di dalam Dhammapada dikatakan pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayunya, orang bijaksana mengendalikan dirinya. Nah itu ya, jadi ada tugas masing-masing. Jadi orang yang bijak itu mengendalikan pikirannya, mengendalikan dirinya, mengendalikan ucapannya, mengendalikan perbuatannya. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa besok itu adalah masa depan yang masih murni, yang masih suci. Ya, kalaupun misalnya kemarin-kemarin pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita masih kemana-mana, masih melengkung kemana-mana, ya, maka besok kita harus bisa berubah. Besok kita harus meluruskan. Besok harus kita mengarahkan. Besok kita harus betul-betul mengendalikan supaya pikiran-pikiran kita, ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita tidak melenceng kemana-mana. Itu berarti harus diarahkan, dibelokkan, diarahkan, diluruskan, ya, pokoknya secara teratur. Itulah saudara, ya, samanera yang handal, samanera yang hebat, mereka telah melampaui, ya, samsara yang begitu luar biasanya, dan mereka akhirnya bisa menjadi seorang yang mulia. Nah, ya, jadi Sumana, Supaka, Rewata, Pandita, semua itu adalah samanera yang hebat yang pernah ada di dunia ini, yang pernah, ya, menjadi contoh, menjadi teladan di dalam pelaksanaan Dhamma. Maka Dhamma tidak hanya dimonopoli oleh siapapun. Siapapun mereka yang bisa melaksanakan, yang bisa mengendalikan, yang bisa mempraktekkan sesuai dengan apa yang sang guru katakan, maka disitulah kesempurnaan akan bisa terrealisasikan. Ya, jadi tidak ada bahwa Dhamma ini harus begitu, ya, ini milik kelompok itu, milik komunitas itu, milik orang itu, tidak ada. Jadi semua kembali kepada diri kita. Ya, siapapun, orang kecil, orang sedang, orang besar misalnya, orang dewasa sekalipun, ya, kalau tidak mengendalikan pikirannya, tidak mengarahkan pikirannya, tidak membuat pikiran, ucapan, perbuatannya menjadi baik, maka mereka tidak akan pernah mencicipi rasa Dhamma yang telah diajarkan oleh guru agung kita. Maka Sang Buddha mengatakan sabar rasang dhamma rasang cinati. Rasa yang paling tinggi adalah rasa Dhamma. Ya, maka disitulah saudara kita harus mencicipi setiap hari. Kita harus mencicipi Dhamma ini setiap saat. Ya, itu akhirnya membahagiakan. Ya, jadi bisa dicicipi, siapapun bisa dicicipi. Nah, jadi di situ kita betul-betul mampu bisa menentukan, ya, kehidupan kita seperti yang kita kehendaki itu sendiri. Nah, ini juga ada, ya, ada kisah seorang samanera pada saat itu di Kosambi, ya, samanera usianya 7 tahun juga. Ya. Nah, jadi pada saat itu sebelum rambut kepalanya dicukur, ya, anak ini diberi objek meditasi. Ya, ketika rambut itu langsung dicukur, ya, karena pusatnya pikiran samanera ini, nah, akhirnya pada saat itu dia mencapai arahat. Ini samanera di Kosambi, ya. Nah, pada saat itu Bhikkhu Tissa disertai dengan samanera tersebut itu menuju ke Sawati untuk bertemu dengan Sang Buddha, untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, di tengah perjalanan, ya, mereka bermalam di sebuah wihara desa. Nah, Bante Tissa tertidur pada saat itu. Nah, tetapi samanera duduk, ya, duduk sepanjang malam. Jadi tidak tidur, ya, di samping Bante Tissa. Jadi pada saat pagi, ya, nah, Bante Tissa Tera berpikir bahwa sudah saatnya membangunkan samanera muda tersebut. Nah, ia membangunkan samanera dengan kipas daun palem, ya. Jadi dengan kipas itu, daun palem itu kalau dibuat kipas kan bisa itu, ya. Jadi kipasnya dulu seperti itu.
Makanya kalau ada Bante membawa kipas, nah ini ceritanya dari Bante Tissa. Ya, jadi menggunakan kipas daun palem. Nah, dulu nggak ada kipas-kipas seperti sekarang ya, yang keren-keren itu ya. Dulu dari daun. Jadi buat kipas. Tetapi pada saat itu secara tidak sengaja mata Samanera ya terpukul oleh tangkai kipas. Nah, dengan membuat matanya ya sakit ya Samanera. Akhirnya pada saat itu Samanera menutup matanya dengan satu tangan, pergi melaksanakan tugas untuk mempersiapkan pencuci muka dan mulut ya Bante Tissa, karena memang Samanera harus membantu, dia harus mempersiapkan apa yang diperlukan oleh biku ya. Jadi sebagai ya seperti menjadi melayani para biku ya, menyapu lantai dan lain sebagainya. Maka Samanera muda itu mempersembahkan air dengan satu tangan ya kepada Bante Tissa. Nah, kalau di dalam Samici Kama ya, tata kerama untuk mempersembahkan, untuk melakukan, kalau hanya satu tangan itu nggak cocok ya, itu nggak sopan. Nah, jadi harus dua tangan. Nah, pada saat itu Bante Tissa itu mencela ya, jadi menegur gitu ya, menegur bahwa ia seharusnya mempersembahkan dengan dua tangan, jadi harus dengan dua tangan. Nah kemudian, jadi pada saat itu karena Bante Tissa belum tahu kalau mata Samanera tersebut itu sebenarnya ya sakit ya, maka dengan tangan satu megang matanya, satu menyerahkan. Nah, jadi disitulah ya mungkin karena tidak adanya tata krama yang baik. Nah, jadi akhirnya ketika itu ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan terhadap manusia yang sungguh-sungguh mulia. Ya, merasa sangat menyesal dan merasa dirinya rendah. Ia memohon maaf kepada Samanera. Jadi Bante Tissa Thera itu akhirnya memohon maaf kepada Samanera. Bayangkan ya. Jadi kalau seorang biku besar minta maaf sama Samanera itu sepertinya kok susah ya. Susah dicari ya. Nah, jadi Samanera, karena memang Samanera tersebut sudah menjadi seorang arahat ya, tapi Tissa belum tahu ya, tidak tahu kalau Samanera tersebut sudah menjadi arahat. Sang Buddha mengetahui ya bahwa Samanera tersebut sudah menjadi arahat. Nah, maka pada saat itulah Samanera menyampaikan bahwa itu bukan kesalahan Bante Tissa, ya, juga bukan kesalahannya sendiri, tetapi merupakan akibat dari perbuatan masa lampaunya. Nah, jadi Samanera tersebut tahu bahwa harus dialami, diwarisi, harus dirasakan, ya, karena memang itu akibat dari perbuatan di masa lalu. Nah, jadi saudara, akhirnya Bante Tissa tidak bersedih lagi, ya, menerima apa yang disampaikan Samanera, ya, dan juga Bante Tissa tidak dapat mengatasi kekecewaan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi disitulah akhirnya ya mengerti ya, Samanera pun tidak menuduh, tidak menyalahkan, juga tidak ya membuat Bante Tissa itu semakin sedih. Ya, akhirnya Bante Tissa pun mengerti. Nah, itulah Samanera muda yang akhirnya menjadi arahat ya. Jadi dengan cepat. Nah, Sang Buddha akhirnya bertemu dengan Samanera tersebut, lalu pada saat pertama kali ya, Sang Buddha langsung menyapa dengan sebutan anakku. Anakku ya, seorang arahat tidak akan marah dengan siapapun. Ia sudah mengendalikan indrianya ya, dan memiliki ketenangan yang sempurna. Itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha kepada Samanera tersebut, ya, bahwa seorang arahat itu tidak akan marah kepada siapapun, dimanapun, karena ia sudah mengendalikan indrianya dan memiliki ketenangan yang sempurna. Maka pada saat itulah Sang Buddha mengatakan ya, bahwa orang suci yang memiliki pengetahuan sejati, yang telah terbebas, damai dan seimbang batinnya,
maka ucapan, perbuatan, serta pikirannya senantiasa tenang. Dan dia akan selalu merasakan ketenangan yang luar biasa dimanapun itu. Ya, itulah samanera-samanera yang hebat yang pernah ada di dunia ini. Ya, oke saudara. Jadi kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Anda yang punya pertanyaan silahkan langsung ditulis di kolom komentar dan nanti kita akan jawab satu persatu ya. Iya, jadi silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dimanapun mereka berada juga sama-sama belajar ya. Jadi kalau 100 orang kali 2 nge-share jadi 200 share. Ya, jadi di-share sebanyak-banyaknya. Dan itu nanti kita juga ya merasa senang ya, karena Dhamma akan semakin dipelajari ya, yang di China, yang di Hong Kong, yang di Malaysia ya, yang di Singapura ya. Jadi di-share semua. Jadi itu yang nantinya bisa membuat orang-orang ikut belajar ya, ikut belajar Dhamma. Sama-sama belajar. Ada pertanyaan. Yang pertama dari ya, ini ada dari mana tadi? Pertanyaan pertama dari Yonike ya, Yonike. Mau tanya Romo, bagaimana Samanera Sopaka yang cuma 7 tahun bisa capai arahat? Padahal itu masih kanak-kanak dan berpikiran belum berkembang. Nah ini ya. Ya, jadi usia 7 tahun itu memang aturan ya, aturan. Bahkan sampai hari ini seorang Samanera itu bisa ditabis ya, anak bisa ditabis kalau memang bisa berumur ya sampai 7 tahun ke atas. Itu aturan ya. Makanya tadi saya katakan bahwa seorang yang sudah berumur 7 tahun ya, jadi orang anak atau yang sudah umur 7 tahun itu sudah punya kesadaran yang baik ya, walaupun memang secara masyarakat kita mengatakan bahwa itu anak-anak ya. Jadi secara sosial ya, bahwa 7 tahun itu masih belum apa-apa kan begitu ya. Tapi 7 tahun itu kesadaran itu sudah berjalan dengan baik. Tapi ketika di bawah 7 tahun itu kesadaran itu masih labil ya, itu masih kuat ya. Jadi kehidupan lampau itu masih kuat sekali memengaruhinya. Tapi kalau 7 tahun itu sudah stabil, sudah saat ini begitu, maka mereka bisa berubah. Nah itu ya, jadi mereka bisa mencapai arahat satu karena ya bisa menyadari ya, seperti tadi Samanera Pandita ya, jadi menyadari kondisi-kondisi, hanya melihat orang yang di sawah ngaliri sawahnya aja bisa ya. Sopaka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu langsung bisa. Nah karena memang ada hubungan ya, ada hubungan karena kekuatan batin ya, mereka itu masih dipengaruhi ya kehidupan yang lampau. Nah, sehingga itu sangat hebat, sangat kuat, dan kesadarannya juga sangat luar biasa. Itu ya. Jadi itu yang membuat Sopaka itu bisa menjadi seorang arahat hanya dengan pertanyaan. Eka namaking, due namaking, te namaking, catut namaking, panca namaking, cak namaking, nawa sata namaking, atta namaking, nawa namaking, dasa namaking. Ya, apa itu 1, apa itu 7, ya, apa itu 6, apa itu 5, apa itu 4, apa itu 3, apa itu 2. Itu dijawab semua, Saudara. Ya, apa itu 4? Nah, catu namaking. Apa itu 4? Catari Arya Sacani. Itu jawaban Samanera Sopaka. Ya.
Kalau kita langsung ditanya, apa itu 4? Roda mobil ya. Ya, mungkin roda mobil ya gitu. Nah, tapi kalau Samanera Sopaka dia langsung menyangkut ke dhamma begitu. Ya. Jadi Sopaka langsung menjawab bahwa itu adalah 4 kesunyataan mulia atau yang dikatakan sebagai Cattari Arya Sacani. Apa itu 5? Nah, lalu kalau kita ditanya 5 itu apa? Nah, maka Samanera Sopaka langsung menjawab Panca Upadana Kanda. Ya, Panca Upadana Kanda itu adalah 5 kelompok kemelekatan batin dan jasmani. Ya, upadana itu kemelekatan, kanda itu adalah batin dan jasmani. Jadi kelompok kemelekatan batin dan jasmani. Coba kalau kita ditanya apa itu 5, jari-jari 5. Ini jari 5. Ya, itu Sopaka langsung bisa menjawab begitu, saudara. Itu luar biasa. Apa itu 6? Ya, Cak Namaking. Nah, itu yang dikatakan sebagai Cak Ajatikani Ayatanani. Itu adalah tentang 6 landasan indria, ya, bagian dalam, ya. Jadi sota, caku, gana, jiwa, pasa, mano, itu 6. Ya, jadi 6 indria. Nah, itu yang dikatakan sebagai 6. Maka dikatakan Cak Ajatikani Ayatanani, 6 indria. Ya. Apa itu 7? Nah, dijawab ya, Sata Bojanggani, Sata Bojangga, yaitu ya di dalam Parita Bojangga yang sering kita baca ya. Bojanggo Sati Sangkato Damanang Wicayotata Wiriyam Piti Pasadi Bojangga Catata Pare Samadupe Bojangga Satete Sabada Sinamunina Samadakata Bawita Baulikata Sangwat Tanti Abinyaya Nibanaya Cabudia Etenasa Cawajena Soti Te Hotu Sabada Ekasmeng Samayinato Munggalana Cakasapang Gilane Dugi Tesiswa Bojangga Sata Desai Tecatang Abinan Ditwa Rokang Mucin Sutankane Etenasa Cawajena Soti Te Hotu Sabada Eka dada maracapi gilanyina bibilito cunda terenata nawa banabet wana sadarang samodit waca abada sama tamhawutan si tanaso etenasa cawajena soti tehotu sahabada pahina teca abada tina nampi mai sinang maka hata kile sawa patanu pati damatang etenasa cawajena soti tehotu sabada. Ya, itu yang dikatakan sebagai ya Sata Bojanggani, yaitu 7 faktor yang menuntun ke arah pembebasan. Ya, 7 faktor. Ya, ada sati, ada dhamma wicaya, ada wiriya, ya, ada pasadi, ada apa lagi? Ada pasadi, ya, ada samadi, ada UPK. Ya, jadi itu ada 7 faktor untuk perealisasian pembebasan. Atanamaking, apa itu 8? Nah, Sopaka langsung menjawab ya bahwa Sopaka bahwa itu adalah Arya Atanggiko Maggo. Ya. Arya Atanggiko Maggo itu adalah jalan mulia beruas 8. Nah, ya, sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samati. Ya, pikiran benar, pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Ya, 8 inilah yang harus dijawab waktu itu. Benar. Ya. Coba kalau kita ditanya apa itu 8. Ya, kalau pertanyaannya apa itu 8 kan pasti membingungkan ya. Kalau disuruh apa 8 ya 8 jalan utama apa sebutkan, nah, atau yang termasuk di dalam panya, yang termasuk di dalam sila, yang termasuk di dalam samadhi, nah, itu dijawab semua dengan baik oleh Samanera Sopaka. Ya, itu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan dijawab dengan baik oleh Samanera Sopaka. Oke, jadi ada pertanyaan selanjutnya, saudara. Ya,
Pokoknya di share terus, share. Semoga supaya semakin banyak yang bergabung dengan Dhammawadi Buddhist Broadcasting ya. Jadi ini semua sudah lihat ya logonya. Nah, ini benar-benar nanti berputar gitu ya. Nah, ada lagi dari Stephen Libara ya. Romo, adakah arahat pada masa Sang Buddha yang masih hidup sampai saat ini? Arahat yang masih hidup sampai saat ini tidak ada. Ya. Jadi arahat yang dari zaman Sang Buddha sampai hari ini tidak ada. Jadi tidak ada ya. Karena memang semua arahat itu pasti tahu bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Bahwa segala sesuatu itu pasti berubah. Ya. Nah, kalau misalnya ada cerita tentang Bante Upagupta misalnya, Bante Upagupta itu 2 atau 3 abad ya. 200 tahun atau 300 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, itu konon ya, masih diceritakan bahwa beliau masih ada. Ya, beliau masih ada. Nah, dan itu sangat kuat di Myanmar, itu sangat kuat karena memang banyak orang yang kadang melihat, kadang ada yang tahu begitu ya. Nah, itu Bante Upagupta. Dan memang beliau dikisahkan ya, berada di bawah samudra. Nah, ya itu ya, jadi ada diceritakan begitu ya. Jadi itu setelah Sang Buddha parinibbana. Tapi kalau para arahat di zaman Sang Buddha sampai hari ini itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Nah, jadi itu sudah jelas ya. Jadi yang Suka Wipasako arahat, ya, Tewijo arahat, Calabinyo arahat, lalu Pati Sambido arahat. Itu sudah tidak ada. Ya. Nah, tapi arahat-arahat yang baru ya ada, ya, banyak. Nah, jadi kalau masih ada, umurnya udah berapa tahun itu, ya, ajaran Buddha sendiri saja sudah 2.600-an tahun, ya, 2.600-an tahun ini dihitung setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, tapi kalau ngitungnya itu mungkin sejak Dhamma dibabarkan, nah itu udah lebih lama lagi. Ya, lebih lama lagi. Ya. Oke ya. Jadi Stephen Limbara. Ada pertanyaan ya dari Bapak Piandi. Namo Buddhaya Romo, selama 10 bulan lebih ini sudah berapa banyak Dhamma Kando yang sudah kita pelajari dari 84.000 tersebut? Anumodana Romo. Ya, berapa ya? Berapa ya? Saya tidak menghitung ya, Pak. sudah banyak ya, tentunya sudah banyak yang kita pelajari ya. Tentu setiap malam ya berubah ya, referensinya berubah, setiap malam juga berganti referensi sumber. Nah, jadi itu sudah sangat banyak. Dan saya yakin itu juga bisa menjadi dasar atau fundamental kita untuk semakin mencintai Dhamma. Nah, karena memang begitu banyak yang sudah kita ulas ya, kita jelaskan, kita jabarkan ya, dan kita bicarakan, kita bahas semua, itu sudah sangat luar biasa ya. Nah, cuma memang tidak terlalu menghitung ya. Tidak menghitung. Karena awalnya dari Facebook ya, dari Facebook, dan itu tidak bisa tersimpan karena belum bisa nyimpan waktu itu ya, belum bisa langsung posting ya, begitu habis selesai langsung ke delete karena nggak bisa, awal-awal belum paham ya. Nah ya, itu. Nah, sekarang akhirnya ya terposting semuanya ya. Nanti bisa dicek berapa video yang ada di sini ya, mungkin, dan ada berapa video yang ada di Facebook ya, yang di paste ini, yang mungkin yang di sini di wall ini
cuma nggak bisa ngitung, Pak. Ya, selanjutnya ya ada Fangli. Romo, mengapa ada juga manusia malu meminta maaf bila kita ada kesalahan? Ya, berani meminta maaf, maka kedamaian pun dapat tercipta di batin, penderitaan pun lenyap. Betul. Ya. Jadi memang kita harus bisa memaafkan, saling memaafkan. Apalagi sama-sama umat Buddha misalnya, harus saling bisa memaafkan. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memaafkan, bagaimana kita bisa mempraktekkan Dhamma? Ya, jadi mempraktekkan itu, mempraktekkan kata maaf itu sebenarnya sangat luar biasa. Itu adalah bentuk cinta kasih yang sangat luar biasa. Ya, kita tidak perlu membaca karania berulang-ulang kalau kita bisa memaafkan. Ya, berarti kita sudah memiliki cinta kasih. Ya, kalau kita masih membaca karania meta suta berulang-ulang ya, karania mata kusalena yatang santang padang abisa meca sako uju ca suju ca suaco ca samuduani mati, tapi sulit untuk memaafkan, ya itu ya masih harus dibaca terus-terusan. Maka saya ada menulis quotes ya, jadi seberat apapun ya hati kita itu tersakiti, tetaplah memaafkan. Ya, jadilah orang baik, walaupun tersakiti kita tetap memaafkan. Itu luar biasa. Ya, jadi kalau betul-betul kita memaafkan itu lebih plong, lebih ringan, lebih ya tidak ada apa-apa gitu loh. Ya, nah jadi di situ kita lebih ringan, lebih nyaman. Ya, duduk ya nyaman, ngomong juga pokoknya keluar semua itu. Ya, jadi itu ya, jadi memang harus bisa memaafkan, karena memang itulah cara kita untuk mengembangkan rasa welas asih kita. Ya, ada Aniong ya, Romo, dulu Dewa Saka orang India ya, masih akan terlahir lagi. Ya, dari apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, Dewa Saka ini dulunya bernama Magga, ya, nama Magga yang betul-betul memiliki sebuah tekad yang luar biasa, dan akhirnya bisa terlahir di alam Yama menjadi Dewa Saka, raja para dewa. Nah, apakah lahir lagi? Ya tentu, ya, karena dia baru di Yama. Di alam Yama itu masih lahir lagi. Ya, alam Yama itu hanya 200 tahun. Ya, di alam manusia di sana baru 1 hari 1 malam. Nah, jadi lama tinggalnya di sana. Kalau dia hidup di sana itu 200 tahun misalnya, 200 tahun kali 200 tahun. Ya. Berapa itu? Ya, itu wah, lama sekali. Nah, itu ya. Jadi tetap dia akan terlahir kembali dan tetap akan terus meneruskan ya untuk perealisasian arahat. Ya. Ada Yonike ya, Romo, dikatakan Bante Mahakasapa juga masih hidup sekarang sebagai menyambung nanti ke Sama Sambuddha Meteya. Ya, itu ya cerita yang terlalu melankolis ya. Bante Mahakasapa ya di dalam suta ya, di dalam kalau tidak salah di Majjhima Nikaya itu ada diceritakan bahwa setelah beliau bersama Raja Ajasa I ya menanam relik Sang Buddha ya, setelah dikremasi sebagian itu dibagikan, sebagian ditanam. Nah, jadi pada saat itulah beliau parinibbana ya, parinibbana di dalam sebuah gunung. Itu ada 3 gunung ya, karena memang beliau juga memiliki kekuatan ya, kekuatan, dan Bante Mahakasapa ini juga terkenal terunggul dalam pengasingan. Jadi wiwika ya, jadi terunggul ya, biku yang unggul dalam pengasingan, jadi suka menyendiri ya, jadi wiwika itu menyendiri, jadi suka menyendiri. Nah, jadi beliau parinibbana di dalam itu. Ya, jadi betul-betul jadi Bante Mahakasapa itu parinibbana di situ. Ya. Jadi
ya. Setelah itu nanti baru ya Buddha Maitreya lahir, ya. Buddha Maitreya sudah ada, baru nanti itu dinyatakan bahwa Kasapa inilah penjaga Dhamma, begitu. Karena memang awal terciptanya konsili pertama atau Sanggayana pertama itu dari Bante Mahakasapa. Sehingga ada Tipitaka, ada ajaran ini akhirnya bisa dilestarikan, bisa tertulis, itu karena dari Mahakasapa. Nah, maka nanti itulah yang akan dikatakan Buddha Maitreya kepada murid-muridnya, biku-biku yang nantinya ya itu akan seperti itu, bahwa inilah penjaga Dhamma gitu. Bukan Bante Mahakasapanya masih hidup, bukan. Ya, kalau Bante Mahakasapa masih hidup, saya temui itu. Ya, kalau masih ada hidup, siapa yang bisa menunjukkan, ya, malam ini saya pergi langsung. Ya, jadi langsung kita temui bareng-bareng ya. Ya benar, kalau Bante Mahakasapa ada yang bisa mengatakan beliau masih hidup, ya. Nah, kalau memang masih hidup harus, wah, itu bisa terbang, bisa kemana-mana, ya. Babarkan Dhamma, malah saya mohon dengan sangat, babarkan Dhamma. Nah kalau masih hidup terus kemana gitu, nggak tahu, terus siapa yang ngatain hidup? Ya, nah ini cerita-cerita seperti itu sudah lama saya tanggapi ya, saya sampaikan, bukan seperti itu. Ada yang jubahnya katanya nanti jubah Bante Mahakasapa akan dikasihkan ke Buddha Maitreya gitu, itu nggak ada seperti itu, ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Ya, ada pertanyaan selanjutnya dari Ko Buncin, ya. Kenapa dalam case Samanera tadi, ya, pencapaian ke tingkat arahatnya begitu mudah dan bagi kita hari ini begitu sukar sekali? Iya. Saya juga nanya begitu, ya. Kenapa dulu gampang, sekarang kok susah, ya? Ya saya juga kepengen seperti itu. Ya kita semua kepengen ya mudah gitu ya, tidak perlu sulit-sulit gitu. Nah ini memang ada faktor-faktor karma yang sangat mendukung ya, dan betul-betul itulah akhir dari proses kelahiran dan kematian mereka. Ya jadi samanera itu betul-betul sudah ya saatnya ya merealisasi kesucian arahat. Nah, memang saat ini kenapa begitu sulit, karena ya banyak gangguan, banyak rintangan ya. Kadang kan kita selalu menyalahkan rintangan gangguannya. Ya, sebenarnya kan kita sendiri itu yang salah. Nah, ya mudah-mudahan dengan pemahaman, pengertian kita, dengan pembelajaran kita ya, dengan pariyati dhamma, dengan pati dhamma, maka itulah nanti kita akan bisa ya setidaknya kita bisa ada target lah ya. Kalau bukan kehidupan saat ini ya kehidupan selanjutnya, nah itu kita akan terus lakukan ya. Jadi kita berbuat, berusaha melalui proses-proses yang harus kita lakukan. Nah itu harus ya. Nah, pandita saja hanya melihat tukang kayu, tukang air ya, tukang sawah, orang di sawah saja bisa mencapai arahat. Ya, si wali hanya dicukur saja capai arahat. Nah, itu ya. Jadi semuanya harus berusaha. Ya, hanya pancakanda saja yang disakiti kok repot. Memaafkan saja. Sadu. Ya, jadi yang penting batinnya tidak tersakiti ya, Pak ya. Nah. Ya, Pak Andi Krisnadi Halim, ya, Romo, biku siapa yang pertama kali membabarkan Dhamma ke Tiongkok dan ke Indonesia di zaman Sriwijaya? Anumodana Romo. Ya, ke Tiongkok ya, biku pertama. Kalau pada saat konsili ketiga, pada saat disponsori oleh Raja Asoka, ya, pada saat itu memang tidak tertulis yang ke Tiongkok.
Ya, karena Tiongkok pada saat itu mula-mula awal perkembangan di Sri Lanka. Ya, bahkan para bikuni, para biku itu semua didatangkan dari Sri Lanka untuk pentabisan awal di Tiongkok. Nah, makanya bikuni yang saat ini, ya, bikuni yang hari ini ada itu menggunakan aturan-aturan bikuni yang ada di Tiongkok. Ya, sekarang di Taiwan, ya, hijrah ke Taiwan karena dianggap bahwa masih memiliki, ya, ada link yang sangat kuat bikuni Theravada yang dulunya adalah yang dipimpin oleh Sumita, itu adalah anak Raja Asoka. Nah, jadi itu ya. Jadi masih dikaitkan bahwa ini dulu juga Theravada begitu loh. Nah, akhirnya menjadi Mahayana. Ya, karena memang itu zaman-zaman awal itu dari Sri Lanka untuk ditabiskan di Tiongkok. Ya, nah, itu untuk perkembangan awal. Nah, setelah abad ke-6 ke-7 ya, itu Tong Samcang ya, atau Huansang atau yang dikenal dengan Tong Samcong. Ya. Nah, Tong Samcong itu abad ke-6 ke-7 ya. Ya, termasuk Bodhidharma apa itu mungkin abad-abad ke sebelumnya. Ya. Nah, kalau yang awal itu abad ketiga, yaitu setelah Sri Lanka itu banyak bikuni, banyak biku, ya, karena memang pada saat itu anak dari Raja Asoka, ya, itu sudah apa namanya, dikirim ke Sri Lanka, ya. Jadi putri Sanghamita ya, Sanghamita bukan Sumita ya, Sanghamita. Nah, jadi Sanghamita itu yang waktu itu akhirnya banyak pentabisan ya, banyak pentabisan yang dilakukan di Sri Lanka, dan akhirnya banyak bikuni-bikuni yang dikirim juga ke Tiongkok untuk melakukan pentabisan di sana, ya, Sanghamita. Nah, dan pada saat itu bikuni Sanghamita juga membawa tunas bodhi yang pertama ya. Jadi tunas bodhi yang pertama itu masih ada di Anuruddhapura ya, dan waktu itu memang apa namanya, akhirnya banyak membawa penabisan baru di Tiongkok ya. Nah, untuk yang ke Swarna Bumi ya, Indonesia itu termasuk wilayah Swarna Bumi. Jadi pada saat sidang konsili ketiga ya, jadi pada saat itu Bante, Sona dan Utara yang dikirim ke Swarna Bumi, yaitu melingkupi Indonesia, Malaysia, Thailand ya, termasuk Singapura, ada termasuk Myanmar, ada juga termasuk Kamboja, ya, Laos. Itu adalah Bante, Sona dan Utara. Itu pertama kali yang dikirim pada hasil sidang konsili ketiga, ya. Jadi itu, jadi apa namanya, Bante, Sona dan Utara, ya. Ya, ada Mary Angkawijaya ya. Romo mengingat demikian lamanya kehidupan di alam dewata dibandingkan kehidupan di bumi manusia, berarti masih banyak orang-orang suci yang hidup pada masa hidup Sang Buddha masih berada di alam dewa. Apakah boleh kita minta pertolongan pada orang suci tersebut? Ya, ya tentu orang-orang di zaman Sang Buddha yang saat itu mungkin terlahir di alam-alam dewa ya mungkin masih ada karena begitu lama. Ya, coba bayangkan saat ini kalau kita ukur hanya 2.600-an ya, 2.600.
Nah, sedangkan orang itu terlahir di alam tawatingsa, misalnya 50 tahun misalnya ya. 50 tahun kali 100 tahun ya. Nah, karena di alam tawatingsa ini kan di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia 100 tahun. Ya, 100 tahun. Nah, berarti kali ya. Nah, berarti berapa tahun itu? Kalau 50 tahun kali 100 tahun. Wow, panjang, berarti masih di sana itu. Masih ya. Jadi apakah boleh kita minta pertolongan pada para orang suci tersebut? Ya, kita nggak bisa minta pertolongan apapun. Ya, diri kita lah penolong sebenarnya. Atahi atanonato. Ya, bahwa diri kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Ya itu, ya kita harus berusaha hari ini, kita harus berupaya, kita harus melakukan segala sesuatu untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, nah itu. Jadi orang lain itu hanya menunjukkan, mengarahkan untuk ya menyampaikan, menjelaskan itu. Yang semua tergantung diri kita. Ya, tergantung diri kita sendiri. Ya, Pak Piandi, Romo, kenapa waktu membacakan parita mengundang dewa, di dalam parita tersebut termasuk mengundang Yaka Gandhaba Naga? Anumodana, Romo. Ya, Yaka Gandhaba, ya. Jadi Yaka, Gandhaba, Naga ini ada yang dari alam Catumaracika. Ya. Jadi naga ini bukan naga Erakapata, Pak ya. Kalau naga Erakapata ini di Asura. Nah, naga ini ada yang di alam dewa. Ya, jadi naga-naga seperti misalnya Mucalinda itu naga, itu dewa, bukan naga yang dari Asura, ya. Yaka itu dari Yama, ya, dari Yaka, dewa Yaka. Nah, Yaka yang di Asura juga ada, ya. Nah, jadi beda. Gandhaba itu adalah makhluk-makhluk yang akan dilahirkan. Artinya adalah makhluk yang akan dilahirkan itu Gandhaba. Nah, maka Yaka, ya, Yaka itu juga di alam Yama. Jadi bukan Yaka yang ada di Asura. Nah, jadi dewa ada ya. Jadi di dewa, makanya di Asura itu ya memang hampir-hampir mirip, ya, hampir mirip karena memang ada dewa Asura. Ya. Nah, jadi kita mengajak juga untuk berbuat baik. Nah, itu dewa naga, ya, bukan dewa, bukan dari alam Asura ya. Ya, ada Yonike ya. Kalau Bante Upagupta yang tinggal dalam samudra memang masih hidup ya, Romo, hingga sekarang. Itu kalau saya jawab sih, saya belum bisa memastikan ya. Tetapi ya bahwa di dalam ceritanya itu beliau setelah mengalahkan Mara ya, pada saat itu di Himalaya, beliau langsung kembali ke samudra. Nah, dan sudah tidak ada cerita lagi ya. Dan itu biku-biku yang senior, biku-biku yang hebat ya, itu ya pernah ada seperti itu. Bahkan di Indonesia sendiri itu ada jejak ya, ada jejak kaki besar itu di tepi laut begitu ya. Nah, itu diyakini juga sebagai footprint ya, footprint. Jadi bekas tapak kaki beliau. Nah, itu ada ya di Indonesia ya, di barat itu. Ya. Jadi dekat-dekat sana. Wihara Sadawana sana. Nah, itu ya. Itu pernah kita lihat langsung, memang ada. Cuma ini kan antara iya dan tidak ya. Ya, mungkin orang setempat juga tidak akan mengasih tahu ya, tapi ada juga yang tahu bahwa ini tapak kaki si A, si B, si C gitu. Ya. Nah, itu. Jadi Bante Upagupta ya di dalam ceritanya masih ada di dalam samudra. Ya, Pak Hendro Salim ya, sepengetahuan Romo, apakah ada samanera yang mencapai kesucian pada zaman sekarang ini? Saya tidak tahu, Pak. Ya, saya tidak tahu. Jadi ya tetap kita memberikan penghormatan, mau samanera, mau biku,
mau siapapun, ya, orang yang lebih tua, panditanan casewana, puja cabu janianang eta manggalam utama. Jadi kita tetap memberikan penghormatan kepada siapa saja, apalagi seorang samanera yang sudah menjalankan sila lebih dari kita juga, ya. Nah itu. Jadi itu yang yang harus kita lakukan. Nah ini dari Indonesia Buddhist Facebooker, ya, IBF. Berdasarkan legenda, Bante Mahakasapa bermeditasi di dalam gunung Kokatapada, ya, sambil menjaga jubah Buddha. Ia bertekad menunggu keluarnya Maitreya Buddha untuk menyerahkan jubah itu pada Maitreya. Namun itu masih merupakan legenda yang belum diketahui pasti kebenarannya. Nah ini dari Sultan Henry juga sama ini, ya. Yaitu itu legenda yang sering terjadi, ya, sering dipublikasikan. Ya, tapi di dalam Majjhima Nikaya ini beda dengan ini, ya. Jadi ada 3 gunung yang beliau satukan dan beliau parinibbana di dalamnya, ya. Kalau memang beliau masih hidup, beliau masih menunggu, ya harus membabarkan dhamma, ya. Nah itu kalau memang beliau betul-betul ya daripada mungkin hanya nunggu saja, ya harus keluar membabarkan. Itu malah lebih ngejreng lagi, ya. Nah, tapi itu bukan saya pikir itu penyampaian yang tidak akurat, ya, tidak akurat. Ya, dan jubah yang dipegang itu tidak ada. Kalau pergantian jubah dengan Sang Buddha itu pernah ada. Jadi jubah Sang Buddha disuruh pakai Bante Mahakasapa, jubah Bante Mahakasapa dipakai Sang Buddha, itu pernah. Nah, tapi kalau itu membawa jubah, ya, ini berarti kan jadi ada jubah yang dia bawa, ya, dan itu tidak pernah terjadi antara satu Buddha sebelumnya dengan Buddha selanjutnya, itu tidak pernah terjadi, ya, dan jubah itu tidak pernah terjadi seperti itu, penyerahan seperti itu tidak ada, ya, itu jadi seperti estafet jadinya, ya. Ya, jadi tidak pernah terjadi, ya. Kalaupun misalnya ada misalnya ini penyampaian seperti itu, ya harus akurat, ya. Jadi harus melalui sumber yang jelas. Nah, itu kalau yang saya ceritakan itu memang ada di dalam Majjhima Nikaya bahwa setelah beliau menanam relik Sang Buddha bersama Ajasa I, ya, beliau parinibbana di dalam 3 gunung. Nah, itu saja, ya. Jadi itu nanti, ya, itu nanti. Makanya kita harus siap-siap menjadi saksi. Ya, di zaman Sang Buddha nanti, ya, apakah Bante Mahakasapa masih hidup atau sudah parinibbana. Nah, jadi kita harus jadi saksi nantinya. Mau nggak sama-sama jadi saksi di zaman Buddha Maitreya? Ya, jadi kita sama-sama di sana nanti, ya. Nah, kalau kita tetap memegang teguh keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, nanti ketemu lagi di sana, ya, ketemu di zaman Buddha Maitreya, ya. Oke, ya, ada ya, Ko Buncin, ya, sadu. Banyak pengetahuan Romo, hebat. Ya, terima kasih. Sadu. Stephen Limbara, Romo, apa makna dari perenungan misalnya Asubha? Dan bagaimana caranya melakukan perenungan yang benar, Romo? Ya, Anumodana. Ya, Asubha itu adalah ketika badan itu udah membiru, udah membengkak, udah membusuk, ya, itu yang dikatakan Asubha. Jadi kondisi tubuh jasmani itu sudah berubah. Tubuh jasmani itu sudah betul-betul membiru, sudah mau hancur, begitu, ya. Kalau orang meninggal itu seperti itu. Nah, jadi itu hanya bisa dilihat ketika ada orang yang meninggal. Kalau tidak ada, ya nggak bisa, ya. Dan bagaimana cara melakukan perenungannya yang benar? Ya, direnungkan bahwa tubuh ini akan menjadi hancur, ya. Tubuh ini akan menjadi membiru, membengkak, hancur, dan hilang dan berubah. Nah, jadi perenungan itu, ya, jadi semuanya akan berubah, begitu.
Dan itu ya yang akan kita renungkan terus, ya, bahwa asubak. Nah, semua pasti akan tahu itu. Nah, makanya sebelum asubak ya dikremasi. Jadi kalau dikremasi nggak jadi asubak itu. Ya, kalau di yayasan sosialnya terlalu lama bisa. Misalnya 7 hari 7 malam misalnya kan, itu bantalnya kan bisa bengkak-bengkak itu. Ya, bisa tambah biru-biru dan lain sebagainya, itu bisa. Ya, itu direnungkan bahwa memang tubuh jasmani kita itu akan berubah. Ya, apapun, ya, mau cantik, mau ganteng, mau kecil, mau besar, nah, itu semua pasti akan berubah. Ya, akan berubah, saudara. Ya, jadi itulah yang kita bahas pada malam hari ini, ya, para samanera yang telah mencapai arahat. Ya, jadi itu. Jadi kita harus melakukan satu penghormatan yang baik, ya, kepada siapapun, karena memang dengan kita mengendalikan pikiran, mengendalikan ucapan, dengan mengendalikan perbuatan kita, maka kita akan bisa mengarahkan diri ke arah yang lebih baik. Demikian, saudara, apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya, semoga ya kita semua sama-sama bisa berubah menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Dan itulah tujuan kita sebagai manusia. Karena manusia itu dari dua suku kata, mano dan usa. Ya, jadi mano itu pikiran, usa itu adalah luhur. Jadi manusia artinya adalah orang atau makhluk yang memiliki pikiran yang luhur. Ya, jadi itulah yang kita bahas. Semoga kita semua sama-sama memiliki pikiran yang luhur, seperti arti dari kata manusia. Ya, maka menjadi manusia, itulah keluhuran manusia itu sendiri. Demikian, terima kasih sekali lagi, tetap semangat, ya, semoga yang sakit segera sembuh, tetap semangat, baca parita, meditasi, ya, yang mungkin saat ini lagi sedih, tetap semangat, ya, kita tetap jaga kesehatan mental kita. Ya, apapun yang terjadi kita hadapi dengan mental yang sehat, mental yang tidak sakit. Ya, semuanya pasti akan bisa terlewati. Ya, apapun yang terjadi jangan dihadapi dengan mental yang sakit, ya, atau pikiran yang tidak sehat. Ya, itu yang membahayakan, ya. Itu yang kita bahas malam hari ini. Terima kasih, sampai ketemu besok malam, ya. Cirang titantu lokasaming sama sambuddha sasanang. Semoga ajaran Buddha tetap lestari di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Happy moment, happy in Dhamma. Dadah.